Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini kami boleh merenungkan akan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayatnya 17 dan ayat 20 yang demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah cerita ketika ada seorang anak kecil yang diajak ibunya bepergian naik kereta api. Ketika ibu bercerita, "Nak, ketika kita nanti naik kereta api, maka kita akan beberapa kali menyeberangi sungai." Lalu di dalam hati anak kecil itu bertanya-tanya, "Aduh, aku takut ketika nanti akan menyeberangi sungai. Aduh, aku takut ketika nanti mungkin akan tenggelam." Nah, suatu saat ketika kereta ini sedang berjalan, akhirnya mendekati sungai. Ternyata apa? Ternyata sungai itu sudah ada jembatan yang memang sudah dipasang untuk menghubungkan antara wilayah satu dengan yang lainnya, antara ujung sungai yang satu dengan ujung yang sungai yang lainnya, agar kereta itu bisa tetap berjalan dengan baik dan selamat. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, akhirnya anak ini mulai bersandar di tempat duduk dan bertanya di dalam hatinya, siapa yang sebenarnya sudah memasang jembatan? Siapa sebenarnya yang sudah memasang jembatan hingga kereta itu bisa lewat dari rel yang satu ke rel yang lain, dan kereta ini bisa berjalan dengan lancar walaupun ada sungai, tetapi ternyata ada jembatan yang sudah disediakan agar rel ini bisa tetap tersambung dan perjalanan bisa berjalan dengan lancar. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perjalanan kehidupan kita terkadang juga melewati perjalanan yang sangat terjal. Perjalanan kehidupan kita harus sadar bahwa tidak mulus begitu saja. Perjalanan kehidupan kita harus sadar ternyata akan ada hambatan-hambatan masalah kehidupan yang akan kita jumpai. Tetapi kalau kita belajar akan firman Tuhan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tak kalah melalui sungai cobaan yang membuat kita mungkin akan menderita, kita akan mendapati bahwa Allah dengan kasih karunia-Nya juga telah menyediakan jembatan keselamatan bagi kita, agar perjalanan kehidupan kita senantiasa tetap berjalan dan terus terhubung dengan kasih Tuhan. Karena itu kita tidak perlu putus asa dan khawatir. Karena apa? Dengan cara yang indah dan mungkin akan membuat kita heran, Tuhan akan menjaga dan membawa kita melewati berbagai masalah yang akan kita dapati di tengah-tengah perjalanan kita. Mungkin kita tidak dapat memahami bagaimana Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita.
Dan mungkin kita juga tidak akan memahami bagaimana kita bisa melewati perjalanan kehidupan. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan. Tuhan menyediakan jembatan bagi setiap masalah yang saat ini sedang kita alami. Karena apa? Karena Tuhan itu adil di dalam segala jalannya. Ketika kita ini hidup benar, ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang adil itu akan menyediakan jalan keluar, jembatan yang akan menolong kita untuk kita bisa melewati perjalanan kehidupan penuh dengan kepastian. Dan yang selanjutnya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ternyata ketika kita umat percaya ini tetap mengasihi Tuhan, walaupun saat ini kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, Tuhan tetap mengasihi kita. Jatuh bangun, mungkin kita menderita, mungkin kita merasa tidak berdaya, mungkin kita merasa tidak kuat, mungkin kita ini ada rasa kecewa, patah semangat. Tetapi kalau kita tetap mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga langkah kaki kita. Oleh sebab itu saat ini yang kita sedang bergumul secara pribadi, mungkin yang saat ini kita sedang sakit, mari tetap percaya bahwa mujizat Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizat kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu semua. Tuhan tetap akan menolong dan mengasihi Bapak Ibu. Yang mungkin saat ini kita sedang mendapatkan masalah atau mengalami kesulitan di dalam kehidupan, tetap percaya, tetap hidup benar, tetap mengasihi Tuhan. Karena jalan Tuhan itu disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan kasih Tuhan nyata bagi setiap kita yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Selamat hidup di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin.